Assalamualaikum, halo semua. Kita ketemu lagi di channel Terasoka. Hari ini kita sedang berada di kawasan Sumarekon Bogor, tepatnya yaitu di klaster Rosewood Golf Residence. Perumahan ini akan segera di-launching oleh Sumarekon, dan uniknya di klaster Rosewood ini langsung bersisihan atau depan-depanan dengan padang golf yang seperti ada di belakang saya ini. Enak banget ya punya rumah, view-nya seperti ini. Ini real loh, bukan desktop atau background di komputer atau di handphone ya. Kalian bisa nikmati pemandangan seindah ini setiap hari. Nah, tapi sebelum kita lanjut lihat rumahnya, jangan lupa ya, klik subscribe dan nyalakan notifikasi tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari kami. Kita juga punya akun Instagram @terasoka.id dan akun TikTok @terasoka. Bantu follow ya. Saya Dian Prasteningrum. Selamat datang di Terasoka Open House Tour. Nah, di belakang saya ini adalah rumah contohnya dari Rosewood Golf Residence tipe 12 x 18 meter persegi. Karena rumah ini tipe hook, jadi punya sisa kelebihan tanah di sebelahnya ya. Nah, kalau di rumah contoh ini, sisa tanahnya digunakan sebagai area taman dan area kolam renang. Kemudian di depan saya ini juga ada tanaman-tanaman, kemudian ada rerumputan yang baru ditanam. Nanti kemungkinan 1 bulan lagi area taman ini sudah jadi area yang hijau seperti di padang golf yang tadi kita udah lihat. Sekarang saat ini di sini suasananya masih dingin banget guys. Jadi saya kena sinar matahari ini cukup ngerasa seneng karena dinginnya jadi agak berkurang. Karena Sumarekon Bogor ini wilayahnya atau lokasinya dikelilingi oleh 4 gunung, yaitu Gunung Pancar, Gunung Gede, Gunung Salak, dan Gunung Pangrango. Nah, yuk sekarang kita ke bagian depan rumahnya ya untuk lihat sisi depan atau bagian fasadnya. Nah, ini adalah bagian fasadnya. Rumah ini terdiri dari 3 lantai dengan dimensi tanah 12 x 18 meter persegi. Luas total bangunannya yaitu 298 meter persegi ya. Untuk temanya yaitu modern klasik. Rumah ini didesain oleh salah satu arsitek terbaik yaitu Mr. Tom Elliot dari kantor arsitek PAI. Nah, di bagian fasadnya ini didominasi dengan warna putih, kemudian divariasikan dengan warna hitam itu di bagian kusen, dan di bagian railing dari si balkon itu menggunakan warna hitam ya. Nah, rumah ini juga sudah dilengkapi dengan carport dengan kapasitas 2 mobil. Kemudian di area carportnya ini juga sudah ada kanopi yang cukup cantik banget. Ini kanopinya bagus banget loh. Di atasnya ini ada variasi-variasi kaca bening. Jadi mengesankan kalau rumah ini tuh benar-benar minimalis dan clean ya, bersih banget ini. Kemudian di kanopi ini disangga oleh 2 tiang yang cukup besar. Ini tiangnya menggunakan beton, jadi pasti kuat ya. Kemudian di samping dari area carport ini juga ada kotakan seperti ini. Ini fungsinya untuk tempat instalasi dan tempat buat buang sampah ya. Nah, di sisi sebelah kanan dari area carport ini masih ada space tanah kosong atau bisa kalian gunakan untuk taman. Kurang lebih ukurannya sekitar
1 meter kali 3 meter ya. Ini bisa kalian fungsikan untuk taman di depan rumah. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah sini. Di sini ada pintu besi. Ini untuk menuju ke area servis. Nanti kita lihat aja dari dalam ya. Sekarang kita menuju ke area terasnya. Nah, di sini levelnya udah beda ya. Kita agak naik beberapa anak tangga. Nah, di bagian pintu utama ini sudah menggunakan kayu solid. Ini kayunya benar-benar tebal banget dan divariasikan dengan kaca seperti ini. Jadi mengesankan kalau rumah ini tuh benar-benar megah. Kesan klasik modernnya tuh cukup terasa di sini. Nah, area pintu utama ini juga cukup tinggi ya. Kurang lebih mungkin sekitar 3,5 meter lebih ini. Saya tinggi 160. Ini di atas saya masih sangat lapang areanya. Jadi bagian teras dan pintu utama ini cukup tinggi. Sekarang saya mau lepas sepatu dulu ya untuk masuk ke dalam rumah. Nah, di belakang area pintu utama ini terdapat area foyer. Di sebelah sini kalian bisa meletakkan pajangan. Seperti kalau di rumah contoh ini ada 2 guci ya. Jadi bisa untuk mempercantik rumah kalian. Kemudian di depan saya ini ada area ruang keluarga yang cukup besar banget dan dilengkapi dengan void yang cukup tinggi dan cantik. Salah satu fungsi dari rumah yang ada voidnya yaitu punya penerangan atau cahaya yang cukup banyak karena di atasnya ini tuh banyak sekali jendela-jendela kaca. Kemudian di bawahnya ini juga ada jendela kaca dan ini bisa dibuka. Ini ada tuasnya di bawah, bisa dibuka dan bisa untuk akses keluar ke halaman samping yang tadi udah kita lihat. Nah, di area ruang keluarga ini kalian bisa meletakkan sofa dengan kapasitas yang cukup besar. Di sebelah sini ada sofa jenis L, bisa untuk kapasitas 3-4 orang. Kemudian di depannya ini ada kursi-kursi juga. Kurang lebih ada sekitar 3-4 kursi. Kemudian di depannya ini masih bisa ditaruh 1 meja kotak atau meja bundar yang ukurannya kurang lebih sekitar 1 meteran ya. Jadi ukuran mejanya nggak kecil-kecil banget. Nah, enak banget loh kalau duduk santai di sini sambil nonton TV, kemudian kita sambil memandangi area golf yang ada di samping itu. Kalau pagi-pagi buka gorden, bisa langsung dapat pemandangan yang cantik banget. Nah, rumah ini memiliki konsep open space ya, jadi dari area living room kita bisa langsung menuju ke area dining room atau area ruang makannya. Di area ruang makan ini bisa kalian taruh meja dan kursi makan. Kalau di rumah contoh ini bisa untuk kapasitas 6 orang. Tapi kalau mau dimaksimalin, misalkan mau ditambahin ukurannya lebih besar, itu jadi 8 orang juga masih bisa nih. Tambah sekitar kurang lebih 50 cm lagi, itu batasnya sampai sini kemungkinan. Ini masih bisa untuk kapasitas 8 orang. Nah, di belakang dari area makan ini juga ada jendela kaca. Ini bisa dibuka juga. Bisa tembus ke halaman yang ada di belakang rumah dan halaman belakang rumah itu juga bisa nyatu dengan halaman yang ada di samping rumah tadi. Itulah enaknya punya rumah hook, jadi punya 2 halaman yaitu halaman samping dan halaman di belakang rumah. Nah, di samping dari area tempat makan ini, di sebelah sini ada dapur bersih. Nah, di area dapur bersih ini, kalian nanti sudah mendapatkan sink dan top table ya. Kalau di rumah contoh ini sudah didesain dengan meja island seperti ini. Bisa digunakan untuk tempat menyimpan makanan atau untuk tempat nyemil, bukan yang makan berat maksud saya. Bukan yang makan berat, misalkan makan buah-buahan atau makan
kue seperti ini. Nah, di area dapur bersih ini juga punya pencahayaan yang baik karena di sebelah sini ada jendela dan ini jendelanya juga jendela hidup ya. Ini mengarahnya ke halaman yang ada di belakang rumah. Jendelanya ada 2, ukurannya cukup besar dan tinggi banget. Nah, ceiling rumah ini tuh yang lantai 1 aja udah tinggi nih. Kurang lebih mungkin sekitar 3 meter lebih ya ini. Jadi kesan luas dan kesan terangnya itu dapat banget. Nah, di samping dari area dapur bersih ini bisa langsung mengakses ke area servis. Di dalam area servis itu ada kamar ART, kemudian ada dapur kotor dan kamar mandi untuk ART. Tempat untuk cuci jemur juga bisa. Nah, karena dari sini pintunya dikunci, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam. Tapi videonya nanti ditonton aja ya. Ada kok. Nah, rumah ini punya 4+1 kamar tidur. Di lantai 1 kalian masih punya 1 kamar yang cocok untuk tamu atau untuk orang tua. Ukuran kamarnya cukup besar. Kalian bisa meletakkan ranjang queen atau ranjang king juga masih bisa ya. Kemudian di samping kanan kirinya masih bisa taruh meja lampu. Nah, di bagian sebelah sini juga bisa ditaruh lemari. Lemarinya cukup tinggi banget. Ada 2 pintu dan di atasnya itu juga masih ada tempat untuk penyimpanan, misalkan taruh sepatu atau taruh tas. Nah, di sisi depan dari area ranjang ini bisa ditaruh juga meja atau tempat lemari-lemari kecil seperti ini untuk meletakkan hiasan atau pernak-pernik lainnya ya. Nah, selain itu, kamar ini juga punya 2 jendela yang menghadap ke area carport. Jadi, cahaya di dalam kamar ini cukup terang karena dapat dari sinar matahari yang dari arah depan rumah. Nah, di area kamar tamu atau kamar yang ada di lantai 1 ini juga punya akses untuk ke arah kamar mandi. Nah, saya nyalain dulu lampunya ya. Nah, di dalam kamar mandi lantai 1 ini kalian sudah punya wastafel, kloset duduk, dan ada area showernya. Untuk sanitarinya ini sudah menggunakan merek dari Toto. Dan ukuran kamar mandinya ini cukup luas ya menurut saya. Untuk ukuran kamar mandi di lantai 1 ini ukurannya cukup luas. Untuk dindingnya sudah full menggunakan keramik. Ini keramiknya berwarna abu-abu dan ada teksturnya kayak gitu. Nah, bukan tekstur tapi ada bercorak kayak gitu loh. Nah, kamar mandi lantai 1 ini kalau di rumah contoh punya 2 pintu. Jadi yang pertama bisa diakses dari kamar lantai 1, yang kedua yaitu bisa diakses dari ruang keluarga. Jadi selain kamar mandi ini untuk kamar tamu juga bisa digunakan oleh anggota keluarga yang sedang ngumpul di lantai 1. Sekarang kita mau naik ke lantai 2. Nah, ini adalah area tangga menuju ke lantai 2. Ukurannya cukup lebar ya, kurang lebih sekitar 1,5 meter. Nah, di area tangga ini juga sudah dilengkapi dengan pegangan dari kayu solid. Dan untuk pembatasnya ini menggunakan railing dari besi hollow. Sekarang kita naik ke lantai 2, yuk! Nah, di tengah-tengah area tangga ini juga ada jendela kaca. Ini bisa dibuka ya kordennya. Dan jendela kacanya ini jendela kaca hidup. Jadi kalau pengen dapat udara dari luar itu bisa pintu kacanya ini dibuka. Jendela ini menghadap ke arah depan rumah. Nah, sekarang kita sudah sampai di area lantai 2. Di bagian pertama, lantai 2 ini punya selasar yang masih cukup ya. Nah, di bagian selasar lantai 2 ini kalian bisa meletakkan meja untuk taruh pernak-pernik atau taruh foto keluarga. Kemudian di bagian sebelah sini kita bisa lihat ke
lantai 1 dan kita bisa lihat area void yang tadi udah kita lihat dari bawah. Nah, inilah enaknya punya area void di rumah, jadi kita bisa komunikasi dengan anggota keluarga yang di lantai 1. Oke, sekarang kita mau lihat kamar yang pertama. Nah, di sini ada area kamar pertama. Kamar ini bisa difungsikan untuk kamar anak. Nah, di area kamar anak ini ukurannya cukup besar ya. Kalian bisa meletakkan ranjang ukuran queen. Kalau anak kalian sudah menikah, bisa juga untuk ranjang ukuran king ya. Nah, selain itu di kamar ini juga kalian bisa taruh lemari ukuran yang cukup besar, kemudian bisa taruh meja untuk tempat kerja atau tempat belajar anak. Nah, di depannya sini, ini kamarnya nggak ada TV ya, karena kita sekarang udah jarang nonton TV ya, lebih banyak menggunakan gadget. Nah, di seberang dari area ranjang ini, kalau di rumah contoh ini diletakkan meja untuk tempat taruh hiasan. Nah, ini ada kamera juga, mungkin yang punya rumah ini juga YouTuber ya, jadi bisa syuting atau bikin konten di rumah ya. Nah, di samping area ranjang di kamar ini juga punya jendela. Nah, jendela ini bisa dibuka. Ini menghadap ke area halaman yang ada di belakang rumah. Enak banget ya, kamarnya cukup besar dan nyaman. Nah, sekarang kita lihat ke kamar yang kedua. Ini adalah area kamar kedua, ukurannya hampir sama dengan area kamar yang sebelumnya. Di sini kalian bisa taruh ranjang ukuran queen, atau kalau ukuran king juga masih muat, karena ukurannya kamarnya cukup besar. Kemudian kalian bisa taruh lemari pakaian dengan ukuran yang cukup besar, taruh meja dan kursi untuk belajar atau untuk bekerja. Kemudian sama persis dengan kamar yang sebelumnya, di sebelah sini juga ada jendela kaca yang cukup besar nih, saya tunjukin. Kordanya dibuka. Ini jendelanya bisa dibuka, ada tuasnya. Tuh, menghadap ke area halaman yang ada di belakang rumah. Ini kalau pagi-pagi dibuka, udaranya masih sejuk banget loh. Nah, kalau di area daerah Bogor tuh kalau pagi-pagi nggak perlu pakai AC juga udah sejuk ya. Nah, sekarang di samping dari area kamar yang kedua ini ada area kamar mandi. Nah, area kamar mandinya juga cukup besar. Di sini kalian sudah punya wastafel, ada kloset duduk, dan di bagian sebelah sini ada area untuk showernya. Ini sudah pakai rain shower ya. Sama seperti area kamar mandi yang di lantai 1, keseluruhan dinding di area kamar mandi lantai 2 ini juga sudah dilapisi dengan keramik ya. Motifnya sama seperti dengan kamar mandi yang di lantai 1. Nah, sekarang kita menuju ke kamar favorit kalian atau kamar master bedroomnya. Kalau rumah mewah harusnya kamar utamanya itu cantik dan besar banget ya. Yuk kita lihat. Wow, ternyata bener. Kamar utama ini cukup besar banget. Kalian bisa taruh ranjang ukuran king atau super king. Nah, di samping kanan dan kiri ranjang ini kalian masih bisa taruh meja untuk meletakkan lampu atau untuk meletakkan pernak-pernik kalian ya. Ini mejanya ukurannya besar banget ya. Nah, di belakang dari area meja ini juga ada area jendela. Ini jendelanya bisa dibuka. Tuh, ada tuasnya di bagian bawah. Ini menghadap ke view-nya ke samping rumah yang padang golf tadi ya. Nah, area kamar utama ini cukup luas banget. Nah, ini nanti partisinya ini masih opsional ya. Jadi kalian nanti dapatnya masih dalam bentuk kosongan karena rumah ini dijualnya tanpa full furnish ya. Tapi kalau kalian mau mendesain rumah kalian seperti ini, kalian tinggal klik share aja ke desainer interior favorit kalian. Nah, di bagian sini ada area walk-in closet-nya. Di area walk-in closet ini cukup ya, kalian bisa meletakkan 2 lemari pakaian yang ukurannya cukup besar. Masing-masing lemari pakaian punya 2 pintu. Nah, ini pintunya juga cukup besar banget. Ini bisa dibuka, sliding door ya ini bentuknya. Nah, di bagian depan dari lemari ini kalian masih bisa taruh tempat untuk
rias ya. Di bagian sebelah sini bisa ditaruh kaca dengan ukuran yang cukup besar, bisa full body ya kalau ngaca. Nah, di belakang area walk-in closet ini ada kamar mandi untuk area kamar utama. Nah, ukurannya cukup besar. Di bagian sebelah sini ada area kloset duduk. Kemudian di kamar mandi kamar utama ini kalian sudah dapat 2 wastafel, jadi suami istri bisa gosok gigi barengan. Nah, di bagian depan ini juga ada jendela kacanya, jadi cahaya di dalam area kamar mandi kamar utama ini cukup terang ya, karena dapat cahaya matahari dari arah depan rumah. Nah, di area kamar utama ini juga punya area shower. Di bagian sebelah sini dibatasi dengan kaca seperti ini. Nah, area showernya ini cukup luas ya. Kalau misalkan mandi tuh ini maksudnya nggak nempel-nempel gitu ya, nggak sempit. Kemudian di area showernya ini sudah menggunakan rain shower yang ukurannya cukup besar banget. Kamar utama ini punya balkon yang cukup luas. Ini dia area balkon di kamar utamanya. Wow, udaranya masih sejuk banget. Nah, ini adalah area balkonnya. Area balkon ini berbentuk L dan cukup memanjang dari depan rumah sampai ke samping. Nah, kalau di bagian depan sini, ini adalah area bagian depan balkonnya. Kita bisa melihat ke area clubhouse. Tuh di depan rumah ini persis ada area clubhouse. Di area clubhouse itu bisa kalian gunakan untuk tempat berenang atau tempat untuk duduk-duduk santai juga bisa. Jadi kalau kalian tinggal di Summarecon Bogor ini punya banyak pilihan olahraga ya. Mau berenang, mau main golf, mau jogging, udaranya cukup seger banget di sini. Karena masih banyak pepohonan dan dikelilingi oleh banyak gunung di sebelah sini, di area Summarecon Bogor ini. Nah, di balkon yang menghadap ke area samping ini, areanya cukup luas ya. Kalian bisa taruh 2 kursi besar. Ini kursinya, sofanya tadi empuk-empuknya masih ada di dalam, sepertinya belum ditaruh ya. Selain taruh 2 kursi, kalian masih bisa taruh 1 meja kopi seperti ini untuk kalian gunakan duduk-duduk santai atau ngobrol di sini, atau misalkan kalian lagi WFH, kalian bisa kerja dari sini dengan view pemandangan golf langsung di depan mata, bukan lihat view golf dari desktop komputer ya. Ini enak banget loh. Dari sini kita bisa lihat lapangan golf, kemudian bisa lihat juga area perbukitan yang ada di seberang sana. Nah, di kawasan Summarecon Bogor ini dikelilingi selain dengan area gunung juga masih dikelilingi banyak pohon-pohon rindang ya. Nah, kalau dari kawasan Summarecon Bogor itu lanjut terus naik ke atas bisa tembus ke hotel yang lagi hype, Bed Kasgaran Teresia, tempat syutingnya sinetron Ikatan Cinta yang lagi happening di kalangan mama. Nah, itu dari Summarecon Bogor lurus ke atas tuh bisa sampai tembus ke BKT itu ya. Selain itu kalau mau naik lagi tembus sampai puncak di Gadok juga bisa lewat Summarecon Bogor ini. Enak banget ya. Punya rumah plus deket tempat wisata. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, rumah ini kan punya 3 lantai. Sekarang kita mau lihat lantai yang ketiga. Ada apa di lantai 3? Penasaran kan? Yuk kita ke lantai 3. Nah, di tengah-tengah dari tangga di lantai 3 ini sama seperti tangga di lantai 2 ya. Ada jendela kaca yang bisa dibuka. Ini menghadap ke area depan rumah. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 3. Di lantai 3 ini kalian bisa fungsikan untuk tempat kerja ya. Misalkan kalian gunakan untuk studio juga bisa, atau kalian gunakan sebagai tempat untuk nonton film juga bisa ya. Tapi kalau di rumah contoh ini didesain menjadi ruang kerja. Di sini, di belakang sini ada area lemari yang cukup besar. Ini bisa kalian gunakan untuk tempat nyimpan buku-buku atau dokumen. Kemudian di sebelah sini juga ada 1 meja besar. Ini seperti meja direktur ya kalau di kantor gitu. Nah, karena ukurannya yang cukup
besar, jadi kalian bisa taruh banyak furniture di area lantai 3 ini. Nah, di area lantai 3 ini juga punya 3 pintu. Saya sampai bingung nih mau kemana dulu. Di pintu sebelah sini, ini bisa dibuka. Ini kayak ada balkon gitu ya. Nah, tapi ini difungsikan untuk area utilitas atau tempat untuk meletakkan box-box AC. Kemudian di pintu yang kedua, di bagian depan saya ini, ada area balkon. Nah, jadi rumah ini tuh punya banyak banget balkonnya ya. Tuh, sejuk banget kalau kita keluar tuh. Kayak serasa di dalam rumah tapi pakai AC. Nah, area balkon yang di lantai 3 ini cukup besar banget. Kalian bisa taruh beberapa kursi dan di sini bisa digunakan untuk tempat misalkan barbekyuan atau tempat ngerujak, tempat duduk-duduk santai di malam hari sambil menikmati langit di malam hari ya. Nah, di belakang saya ini ada area clubhouse yang tadi udah kita lihat dari lantai 2 ya. Jadi, kalau kalian mau menikmati pemandangan dari rumah ini tuh bisa dari lantai 2, bisa dari lantai 3, atau bisa langsung ke tamannya atau ke area golfnya tinggal jalan kaki aja. Nah, balkonnya cukup besar banget. Saya sampai bingung mau ngejelasinnya ya. Yuk, sekarang kita masuk lagi ke dalam rumah. Nah, lantai 3 ini masih punya satu balkon lagi di sebelah sini. Oke, kita buka pintunya. Wow, ini juga nggak kalah besarnya ukurannya balkonnya. Nah, di sini kalian bisa taruh sofa yang ukurannya besar. Ini ada kursi, tapi empuk-empuk sofanya kayaknya belum dimasukin ke sini ya, karena takutnya nanti hujan. Nah, di balkon ini bisa lihat langsung lapangan golf dari samping rumah atau dari balkon yang ada di bagian samping. Tuh, enak banget ya. Gimana kalau kita di sini aja, nggak usah balik ke Jakarta? Karena udaranya masih seger, kemudian pemandangannya juga hijau, enak banget gitu. Duduk-duduk santai di sini pagi hari. Sekarang ini udah hampir jam 8, tapi cuacanya masih sejuk banget. Bahkan masih saya rasakan agak dingin ya. Karena saya terbiasa tinggal di Jakarta yang agak panas, jadi ke Bogor tuh seneng banget. Di sini cuacanya masih sejuk banget, dapat sinar matahari tuh kayak sesuatu yang istimewa gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam rumahnya. Bagus banget ya rumahnya. Sekarang saya mau kasih informasi mengenai harga dan cara bayarnya. Nah, klaster Rosewood Golf Residence ini dipasarkan dengan harga mulai dari 3,1 miliar rupiah dengan beberapa kemudahan cara bayar, yaitu ada cash keras, ada cash bertahap, ada juga sistem pembayaran dengan menggunakan KPR Express. Nah, kalau kalian berminat, kalian tinggal hubungi saya dengan nomor yang ada di bawah ini ya, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Perumahan Summarecon Bogor ini rencana di launching yaitu kurang lebih sekitar akhir bulan Oktober 2021 ini. Jangan sampai ketinggalan ya, karena tahap 1 dari Perumahan Summarecon Bogor ini sudah dipasarkan tahun 2020 dan habis terjual atau sold out ya. Kalau kalian dari arah Jakarta untuk menuju ke Summarecon Bogor ini, kalian tinggal lewat tol Jagorawi, kemudian exit di pintu tol Bogor Selatan, nanti bisa langsung masuk ke kawasan Summarecon Bogor. Terima kasih ya sudah menonton. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun sosial media kita di Instagram @terasoka.id dan di TikTok @terasoka. Saya Dian Prastianingrum. Terima kasih sudah menonton. Jangan buang sampah sembarangan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum. See you.